Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat singkat tapi syarat dengan makna. Dan kita masuk pada bab ke 64. 63 kita lewat dulu. Setiap penyakit ada obatnya. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Rawahul Bukhari. Al-inzalu huna bima'na at-taqdir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali Dia juga menurunkan obatnya. Yang dimaksud Allah menurunkan di sini artinya Allah mentakdirkan. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini hadis yang sangat mulia yang patut dan perlu kita renungkan. Kita tahu bahwa setiap manusia itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup di dunia, manusia tidak akan pernah beristirahat. Dan manusia tidak akan tenang. Karena istirahat dan tenang itu hanya ada di surga. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ujian kepada kita, tidak lain dan bukan karena ada hikmah yang terkadang kita tahu atau terkadang kita tidak tahu. Salah satu ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita adalah penyakit. Ujian Allah banyak. Bisa di faktor ekonomi, mungkin kehilangan harta benda, atau mungkin kematian. Ada orang-orang yang tercinta meninggalkan kita, atau boleh jadi penyakit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Dan penyakit yang Allah turunkan kepada kita ini kan bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang berat. Bahkan ada yang sampai berat sekali sehingga sampai merenggut nyawa.
Tapi tahukah bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika mengirim penyakit itu banyak ibrah dan pelajaran yang setiap muslim harus berfikir. Pertama, boleh jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit itu sebuah nikmat. Sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, betapa indahnya sehat itu. Kalau bukan karena ada malam, tentu kita tidak pernah mengenal nikmatnya siang. Begitu juga kalau kita tidak pernah mengenal nikmat siang, tentu kita tidak akan melezatkan malam. Begitu juga kalau kita tidak pernah sakit, macam mana kita akan mendapatkan nikmat sehat? Bahwa sehat itu sangat berharga. Makanya terkadang perkara yang kita anggap buruk, rupanya itu sebuah kebaikan. Sehingga Allah katakan dalam Al-Baqarah 216, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang yang kita anggap buruk itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Atau boleh jadi yang kita senangi rupanya itu buruk bagi kita. Ini yang pertama, bahwa sakit itu adalah nikmat untuk merasakan nikmatnya sehat. Yang kedua, terkadang sakit itu untuk menempa jiwa. Jiwa-jiwa yang kotor pada diri kita ini dikeluarkan oleh perasaan sakit itu. Karena ada orang yang sombong. Dengan kesombongannya, terkadang dia melakukan kezaliman kepada orang. Tapi ketika dia sakit, tidak ada yang bisa menolong dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mengeluarkan sifat-sifat itu. Bahwa kita makhluk yang lemah, ada makhluk yang jauh lebih kuat dibandingkan kekuatan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, bahwa di antara pelajaran kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakit itu, boleh jadi Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, la yazalul bala'u bil mu'min fi ahlihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma'alaihi khatiyah. Akan senantiasa seorang mukmin itu diberikan ujian oleh Allah, diberikan bala, baik pada keluarga, harta atau anak-anaknya, sampai dia berjumpa dengan Allah betul-betul bersih, tidak punya dosa. Jadi terkadang sakit itu boleh jadi hukuman Allah yang disegerakan di dunia untuk kebaikan kita di akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi seorang mukmin, tapi sorga bagi orang kafir. Tapi di akhirat terbalik. Akhirat itu penjara bagi orang kafir, tapi sorga bagi orang-orang yang beriman. Terkadang mencapai sebuah kebahagiaan di akhirat itu harus dapat ujian. Lah salah satu ujian yang Allah terkadang turunkan adalah dengan diberikannya penyakit kepada kita. Makanya di antara faedah sakit juga adalah Allah melatih kita sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai hambanya, maka Allah pasti akan berikan ujian. Kalau dia rela dengan ujian itu, maka Allah senang kepada kita.
Kalau dia tidak rela dengan ujian itu, boleh jadi Allah murka. Maka terkadang sakit itu ujian. Apakah iman kita kepada Allah itu benar, ataukah iman kita kepada Allah itu tidak benar? Atau terkadang juga di antara ibrah sakit juga adalah kita semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat sayang kepada hambanya. Dengan menurunkan penyakit itu sebenarnya sayang dengan kita. Karena betapa banyak kemudian saat sakit atau saat sehat itu orang tidak pernah dekat dengan Allah. Bahkan dilupakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia terduduk sakit, baru ingat Allah. Terkadang banyak berzikir, banyak bersedekah, sudah tidak sombong lagi. Itu menunjukkan Allah sayang kepada kita, ingin merubah hidup kita. Atau boleh jadi ada hikmah Rabbani. Boleh jadi ketika kita sehat itu kita melampaui batas dalam hidup kita, sehingga Allah berikan sakit. Dan terkadang sakit itu sengaja dilamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kalau cepat disembuhkan dia akan kembali melampaui batas dan melakukan kezaliman. Jadi banyak perkara sebenarnya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan sakit kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tapi intinya bahwa Allah menurunkan penyakit kepada kita supaya kita tahu kita ini fakir, kita ini lemah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, Allah yang maha penyembuh, dan Allah adalah segala-galanya. Lah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Tidak ada satupun penyakit kecuali ada obatnya. Cuman ada yang mengetahui obatnya, ada yang tidak mengetahui. Itu kembali kepada diri kita. Tapi ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah menyiksa hambanya sedemikian rupa tanpa ada balasannya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma anzalallah da'an illa anzala lahu shifa." Allah tidak menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Bicara tentang obat, kita tahu bahwa kita tidak boleh pasrah dengan penyakit. Kita harus ikhtiar mencari obat daripada penyakit. Karena sehat itu adalah tuntutan. Dengan sehat kita bisa ibadah. Dengan sehat kita bisa beraktivitas. Makanya kenapa Nabi SAW menganjurkan agar tubuh kita sehat dengan berobat. Kata Nabi SAW, "Ya ibadallah tadawaw." Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Berobatlah kalian. Jadi berobat itu perintah ilahi, perintah Nabi SAW, agar kita bisa melaksanakan ibadah maksimal dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi meski demikian, sering saya ulang-ulang buya, bahwa obat itu kan terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan obat ilahi. Memang Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu dalam Quran dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya bahwa ada benda-benda tertentu bisa dijadikan obat. Contoh seperti Al-Quran, air Zam-Zam, minyak zaitun, berbekam, dan yang semacamnya. Itu semua adalah obat-obat ilahi yang memang ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari Al-Quran sendiri. Tetapi di sana ada obat yang disebut dengan al-adwiyatut tabi'iyah, obat-obat yang diracik manusia lewat penelitian mereka.
entah diambil dari dedaunan, akar-akaran, batang-batangan dan yang semacamnya, dengan penelitian yang ketat, dan lebih daripada 50% bisa mengobati walaupun tidak secara mutlak. Tapi ada juga yang menggabungkan dua-duanya, menggabungkan obat-obat tabiat yang kita kenal sekarang dijual di apotek-apotek, atau dengan obat ilahi, dengan herbal-herbal yang memang sudah menjadi sebuah perkara yang ma'ruf dalam Islam. Itu obat seperti habbatus sauda, madu dan yang semacamnya. Tetapi di sana ada obat-obatan yang terlarang, yang tidak boleh dilakukan. Dia bukan obat-obatan ilahi, juga bukan obat-obatan tabi'i. Bisa saja obat-obatan terlarang, seperti mengobati orang dengan khamar, mengobati orang dengan benda-benda yang menjijikan dan yang semacamnya. Atau lebih daripada itu, bisa terjerumus kepada kesyirikan seperti praktik-praktik perdukunan. Tapi yang jelas bahwa Islam sangat menganjurkan kita untuk sehat, karena sehat itu nikmat yang terkadang dilupakan oleh banyak manusia. Kata Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu dilupakan manusia. Yang pertama as-sihhatu, dan yang kedua al-faragu. Pertama sehat, yang kedua waktu luang. Betapa banyak ketika kita sehat, kita tidak gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi ketika sakit baru sadar. Betapa banyak ketika waktu luang kita tidak menggunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, waktu sibuk kepikiran. Itulah terkadang dua nikmat ini selalu dilalaikan manusia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dipahami adalah Nabi SAW banyak mengajarkan kepada kita bagaimana cara menjaga diri sendiri, menjaga kesehatan, dengan diajarkannya kita berbagai macam obat-obatan, baik dalam bentuk ruqyah ataupun dalam bentuk mengkonsumsi beberapa benda. Seperti umpamanya dalam bentuk ruqyah, Nabi mengajarkan banyak doa agar kita baca dan dibacakan kepada orang yang sakit. Contoh umpamanya Nabi SAW, apabila seseorang itu mengalami sakit, maka Nabi kemudian menyuruh kita untuk meletakkan tangan kita setelah menyentuh bumi, kemudian diletakkan di tempat sakit, kemudian berdoa, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfi saqimuna bi'idni rabbina. Atau ma'ruf doa yang diajarkan Rasul, Allahumma rabban nas adhibil ba'shi ashfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Atau doa yang biasa dibaca, la ba'sa tahurun insyaallah. Atau a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadhir. Dan banyak lagi doa-doa untuk kesembuhan yang diajarkan Nabi SAW. Atau benda-benda tertentu, seperti Nabi SAW ketika menceritakan tentang fungsi habbatus sauda. Kata Nabi SAW, alaikum bihadihil habbah as-sauda fa inna fiha shifa'un min kulli da'in illa syam. Wajib atas kalian atau perhatikan oleh kalian biji-biji hitam. Maksudnya habbatus sauda, karena sesungguhnya dia adalah obat setiap penyakit kecuali kematian. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan wejangan kepada kita untuk mengkonsumsi habbatus sauda. Atau Nabi SAW mengatakan, man asbaha atau man tasbahu
bisab'i tamaratin min tamaratil aliyati lam yadhurruhu dhalikal yawm summun wala sihrun. Barang siapa yang di pagi hari memakan 7 butir kurma ajwa, kurma yang paling baik, maka tidak akan disentuh racun dan juga sihir. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun Nabi SAW mengatakan, asy-syifa'u fi thalathatin. Kesembuhan itu ada pada 3 pengobatan. Fi syartati mihjamin, yaitu dengan cara berbekam, au syarbati asalin, meminum madu, au kayyatin binar, atau kai, pengobatan dengan menggunakan besi panas. Lihat bagaimana sayangnya Nabi SAW ini sebagian kecil yang diajarkan Nabi SAW untuk supaya kita ini menjaga kesehatan. Artinya bahwa Islam itu agama kesehatan, agama yang memperhatikan kesehatan, karena bagaimanapun tubuh sehat ini kita bisa melakukan apa saja dan lebih sempurna saat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Nabi mengatakan dalam salat sunnah itu bahwa salat berdiri lebih utama dibandingkan duduk, bahkan salat duduk separuh pahala bagi dia dibandingkan salat berdiri. Tentu dalam salat sunnah ya, karena salat wajib itu berdiri adalah rukun. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Karena ada orang yang putus asa, merasa dia sudah ke rumah sakit ini, ke rumah sakit itu, dokter sudah angkat tangan mengobatinya, kemudian dia putus asa hanya menunggu kematiannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Islam tidak boleh. Islam tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk berputus asa, karena putus asa itu dosa besar. Akhirnya kemudian keputusasaan untuk sembuh sehingga tidak sembuh menjadikan dia stres, dan itu mengganggu ubudiah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dia tetap berjuang, tetap semangat. Kalaupun seandainya dia tidak sembuh sampai kematiannya, tapi dia tidak putus asa, dia sabar, dan itu kebaikan bagi dirinya, karena dia akan mendapatkan pahala, kemudian derajatnya diangkat, kemudian kesalahannya juga akan dihapuskan, dan banyak pelajaran yang akan didapati dia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa sakit ini kan ujian Rabbani, ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira semua orang tidak mau sakit, saya, ibu, siapapun tidak mau sakit. Siapa yang mau sakit? Tidak ada di dunia ini orang yang mau sakit. Semua orang itu pengen sehat. Tapi masalahnya, setiap orang sehat itu pasti mengalami sakit. Karena itu memang ujian Allah kepada hambanya. Mau tidak mau, kita harus merasakan sakit. Jangankan kita, Nabi SAW saja diuji dengan sakit. Bahkan rasa sakit yang dialami Rasul berlipat-lipat daripada rasa sakit yang kita alami. Karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menempuh ujian ini ada yang gagal, ada yang berhasil. Keberhasilan ketika menangani sakit itu tidak mesti sembuh. Terkadang dia berhasil karena melewati ujian dari Allah dengan penuh kesabaran dan mengharap pahala Allah walaupun dia sakit sampai mati. Karena keberhasilan tidak mesti sembuh. Ya syukur-syukur dia sembuh, supaya dia lebih sempurna lagi ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah bahwa ucapan Nabi SAW di sini bukan bualan. Rasul itu tidak pernah mengucap dengan hawa nafsunya. Yang Rasul katakan itu wahyu yang dituwahyukan kepadanya, bahwa setiap penyakit ada obatnya, pasti ada obatnya. Tidak mungkin tidak ada obatnya, pasti ada obatnya. Bahkan Imam Ibnul Qayyim sampai mengatakan terkadang obat itu berada di sekitar kita.
tidak jauh dari kita. Cuman ya Allah takdirkan ada yang tahu karena nikmat Allah, ada yang tidak tahu. Contoh sederhana saja. Terkadang kita lihat, saya dulu melihat ada orang-orang makan durian itu. Kenapa mereka harus menuangkan air di cangkang durian? Jadi saya tanya sama orang-orang itu, rupanya itu untuk menetralkan racun durian itu kalau memang ada racunnya, untuk detoks. Sama dengan mengobati bisa ular dengan bisa ular yang lain. Terkadang penyakit itu tidak jauh-jauh, atau boleh jadi binatang yang mematuk, di dalam binatang itu pula obatnya. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di sekitar kita entah rumput-rumputan tertentu, herbal-herbal tertentu, rupanya itu obat bagi kita. Karena Allah tidak hendak menyusahkan hamba-hambanya. Tapi itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang itu diberikan sakit, tetapi bukan tidak ada obatnya, karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ingin saya sampaikan, ada beberapa nasihat terkhusus bagi anda yang mengalami sakit. Pertama, berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian seseorang menolak takdir dan mengatakan, kenapa asik aku terus yang sakit, si fulan sehat? Kenapa asik anak aku saja yang sakit, kenapa anak orang sehat? Kenapa orang tua saya enggak disembuh-sembuhkan, kenapa orang lain sehat? Enggak perlu kita ini mengatakan kalimat seperti itu. Berbaik sangkalah dengan Allah, karena ini ujian Rabbani. Boleh jadi apa yang kita anggap buruk baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat kita sakit, perbanyaklah zikir. Disitulah waktu istirahat. Terkadang kita sembuh, kita jalan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, entah apa kesibukan yang kita lakukan. Terkadang tidak sempat berzikir. Tapi waktu sakit terkadang kita harus terbaring di pembaringan, kadang-kadang duduk di kursi roda, kadang-kadang juga tinggal di rumah enggak kemana-mana. Ini kan kesempatan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kemudian terlampau yakin dengan sebab dan meninggalkan musabab. Maksudnya, jangan sampai kemudian ketika kita sakit kita lupa dengan Allah dan kita percaya dengan benda-benda. Sehingga ketika dia sembuh, keyakinan yang menyembuhkan adalah dokter, yang menyembuhkan adalah rumah sakit, yang menyembuhkan adalah obat-obat apotek. Tidak, itu semua sebab. Tetap yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kesembuhan itu ada di tangan Allah. Rumah sakit, dokter, obat, itu semua sebab. Sehingga kita tidak boleh kemudian mengaitkan hati kita hanya semata-mata memegang sebab. Kemudian yang keempat, bersabarlah dan mintalah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun sabar dan mengharap pahala Allah itulah salah satu jalan seseorang itu bisa mengolah penyakit menjadi pahala, merubah kesedihan menjadi kebahagiaan, menghilangkan neraka menjadi surga. Sehingga orang yang sakit banyak-banyaklah bersabar, banyak-banyaklah minta pahala, dan cobalah kemudian meruqyah diri sendiri dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, diniatkan kesembuhan. Betapa banyak orang-orang yang sudah keluar dari rumah sakit angkat tangan mengobatinya, dokter juga tidak sanggup mengobatinya. Kemudian dia di rumah hanya membaca Quran dan membaca Quran, rupanya sembuh penyakitnya. Siapa yang tahu? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa untuk mencari obat. Teruslah.
meletakkan harapan besar, karena terkadang sugesti tinggi itu juga bagian daripada obat. Artinya bahwa jangan sampai seseorang itu putus asa untuk mencari obat, karena putus asa itu bagian daripada dosa besar. Orang putus asa mudah nanti dikuasai syaitan. Akhirnya kemudian dia pun berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 nasihat yang dijelaskan para ulama kepada orang yang mengalami sakit. Baik, kita akan baca sedikit di sini apa yang dikatakan pengarang di dalam kitab Bahjah Qulubil Abrar. Perhatikan bukunya. Ya. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip yang agung ini telah ditetapkan oleh Alkitab, maksudnya Al-Quran dan Sunnah, serta didukung oleh akal dan fitrah manusia. Segala manfaat dan madarat dalam agama maupun dunia seluruhnya telah ditetapkan oleh qada dan qadar. Ilmu Allah telah meliputi hal-hal tersebut. Penanya telah menuliskan itu semuanya, dan kehendaknya pun telah terlaksana. Allah memudahkan bagi hamba-hambanya melakukan sebab-sebab yang dapat mengantarkan mereka kepada manfaat dan madarat tersebut sesuai dengan takdirnya. Masing-masing dimudahkan menuju garis takdirnya, baik berupa maslahat maupun madarat dalam urusan agama maupun dunia. Orang yang bahagia adalah orang yang Allah mudahkan pada perkara-perkara yang paling mudah dilakukan dan paling dekat dengan redha Allah, serta Allah perbaiki urusan agama dan dunianya. Adapun orang yang sengsara adalah orang yang keadaannya berkebalikan dengan hal tersebut. Secara umum hadis ini, kata beliau, mengandung konsekuensi bahwasanya seluruh penyakit lahir maupun penyakit batin memiliki obat yang dapat mengatasinya, mencegah penyakit yang belum diturunkan atau ditakdirkan, dan menyembuhkan penyakit yang telah diturunkan secara keseluruhan atau setidaknya meringankannya. Jadi kata beliau bahwa sakit adalah takdir ilahi, ujian ilahi kepada hamba-hambanya. Sudah digariskan takdir 500 tahun sebelum Allah menciptakan kita itu. Takdir kita sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Si anu hari, tanggal, bulan, tahun sakit. Si anu hari, tanggal, bulan, tahun sakit. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Si anu ini takdirnya penyakitnya parah, penyakitnya ringan, penyakitnya parah sekali. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena ini sudah ditakdirkan, kalau orang sakit percaya dengan takdir itu tenang. Buat apa saya ngeluh dengan penyakit saya? Toh sebelum saya dilahirkan, bahkan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah dicatat bahwa hari ini saya harus sakit. Selesai. Ya. Kalau orang yakin dengan takdir, tidak mungkin putus asa. Karena takdirnya sudah seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian keputusan Allah Subhanahu wa taala tidak berubah. Nabi SAW mengatakan, la yaruddul qada illa ad-du'a. Tidak mungkin seseorang itu berubah takdirnya kecuali dengan doa. Ya, tentu maksudnya takdir yang di tangan para malaikat. Ya. Lah salah satunya adalah orang yang terkena penyakit. Terkadang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada obat yang bisa menyembuhkannya. Makanya jangan kemudian seseorang berputus asa untuk ingin menjadi sehat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, di dalam hadis ini terdapat motivasi untuk mempelajari ilmu tentang pengobatan badan, sebagaimana dipelajarinya ilmu tentang pengobatan hati, karena hal itu termasuk di antara sebab-sebab yang bermanfaat. Seluruh dasar-dasar pengobatan dan cabang-cabangnya merupakan penjelas bagi hadis ini. Karena syarat ini telah mengabarkan kepada kita bahwa seluruh penyakit pasti ada obatnya. Maka hendaknya kita berusaha untuk mempelajarinya, setelah itu mengamalkannya dan menerapkannya. Banyak manusia mengira bahwa sebagian penyakit tidak ada obatnya, seperti dulu ada namanya penyakit TBC dan yang sejenisnya. Namun tatkala ilmu kedokteran semakin berkembang, manusia mulai menguasai berbagai macam ilmu, pengetahuan dan teknologi, mereka pun
mengakui keberadaan hadis ini dan bahwasanya hadis tersebut sesuai dengan keumuman makna. Sekarang orang terkena TBC bisa diobati. Ya. Dan penyakit-penyakit yang dulu dianggap aneh, sekarang dianggap biasa. Dulu dianggap menakutkan, sekarang biasa saja. Karena sudah ditemukan cara-cara pengobatannya, baik dengan cara operasi, meminum obat dan yang semacamnya. Itu semua kandungan dari hadis ini bahwa tidak ada penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Ya. Kemudian kata beliau, dasar-dasar kesehatan adalah mengatur pola makan, yaitu dengan seseorang tidak makan hingga terpuaskan syahwatnya. Makanan-makanan sedikit demi sedikit hingga tercerna dengan sempurna, dan selektif dalam memilih menu makanan yang paling bermanfaat. Semua itu sesuai dengan keadaan lingkungan orang yang bersangkutan dan kondisi tubuhnya, sehingga jangan sampai dia memenuhi perutnya dengan makanan hingga terlampau kenyang dan dapat membahayakan dirinya, dan hendaklah dia berusaha mencerna makanan yang ia makan dengan sempurna. Yang menjadi tolak ukur dalam hal ini adalah firman Allah Azza wa Jal, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan minum namun jangan berlebihan. Seolah-olah di sini pengarang ingin mengatakan, ya, sekalipun setiap penyakit itu ada obatnya, tapi jangan mengundang penyakit. Rasulullah mengatakan setiap penyakit ada obatnya, tapi jangan mengundang penyakit. Kemudian beliau mencontohkan bagaimana cara mengundang penyakit. Ya tadi, makan sembarang, terkadang makan yang diharamkan seperti anjing, babi dan yang semacamnya, atau makanan-makanan kotoran yang menjijikan seperti ular, kalajengking, kecoa dan yang semacamnya dimakan dia, ataupun monyet gitu ya, harimau dan yang semacamnya, binatang-binatang yang diharamkan, ya. Atau boleh jadi makanan itu halal, tidak haram, tetapi berlebihan, makan sampai kenyang sehingga akhirnya dia pun malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Habis makan langsung tidur, penyakit bermacam-macam muncul dan begitu seterusnya. Sekalipun setiap penyakit ada obatnya, jangan undang penyakit, gitu maksudnya, ya. Kemudian kata beliau, dia juga harus menjaga pantangan dari segala makanan yang dapat membahayakan tubuh, baik karena kadar zat makanan itu sendiri atau waktu mengkonsumsinya. Kemudian jika memungkinkan baginya untuk melakukan diet dan dengan kesehatan bisa tercapai tanpa harus mengkonsumsi obat-obatan, maka hal itu lebih utama dan lebih bermanfaat baginya. Jika dia terpaksa harus mengkonsumsi obat, maka penggunaannya harus sesuai dengan dosis dan hendaknya memberikan resep obat tersebut kepada orang yang pengalaman, dalam hal ini dokter ahli dan yang semacamnya, ya. Jadi kata beliau, ya, di antara hal-hal yang bisa mengundang penyakit, ya, bukan hanya kita ini faktor makanan-makanan yang asal masuk, tapi lebih daripada itu, pantangan-pantangan bagi penyakit tertentu yang tidak boleh dilanggar. Contoh, orang yang kena diabetes jangan terlampau makan gula banyak umpamanya, kan. Atau mungkin orang yang terkena asam urat, ada makanan-makanan tertentu jangan sampai dimakan karena itu pemicunya dan yang semacamnya, ya. Jadi pencegahan itu lebih utama dibandingkan setelah terjadinya. Kata beliau seperti itu, isyarat dari perkataan beliau di sini. Kemudian kata beliau, ketahuilah bahwasannya segarnya udara, kebersihan badan dan pakaian jauh dari populasi udara adalah hal yang sangat membantu kesehatan. Demikian pula dengan olahraga secukupnya. Sesungguhnya hal tersebut dapat menguatkan fisik, saraf, otot, membakar kelebihan kalori, lemak, serta membantu proses pencernaan makanan berat. Adapun pernak-pernik seputar pengobatan secara lebih rinci tidak asing lagi bagi kalangan para dokter, akan tapi dasar-dasar pengobatan yang kami sebutkan di sini perlu diketahui oleh setiap orang. Di antaranya asy-syifa'u fi thalathatin, bahwa kesembuhan itu ada di 3 perkara. Fi syartati mihjamin, pengobatan dengan cara bekam, au syarbati aslin, atau meminum madu, au kayyati binarin, ataupun pengobatan dengan besi panas.
Kemudian Rasul mengatakan fil habbati sauda syifa'u min kulli dah. Pada jintan hitam terdapat penyembuhan bagi segala penyakit. Kemudian Rasul mengatakan al-udul hindi fihi sab'atu asfiyatin. Pada kayu India terkandung obat untuk 7 macam penyakit. Yusa'atu minal udhrati yuladdu min dhatil janbi. Di antaranya kayu ini bila dihirup gitu ya, bisa untuk melegakan tenggorokan atau bisa menyembuhkan amandel. Bila dikulum di mulut bisa menyembuhkan penyakit radang tenggorokan. Kemudian juga Rasul mengatakan al-humma min faihi jahannam fabriduha bil ma. Demam itu berasal dari hawa neraka jahanam, maka dinginkan dengan air. Artinya terkadang orang demam bisa dikompres atau bisa mandi gitu ya. Kemudian wa rakhasa fi ruqyati minal aini wal hummati wan namlah. Beliau memberikan keringanan dalam ruqyah karena ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, demam dan kesemutan. Kemudian Rasul mengatakan wa idhistughsiltum faghsilu. Jika kalian minta untuk mandi, maksudnya untuk pengobatan yang terkena penyakit ain, mandilah. Dan Rasul mengatakan naha anid dawabil khabith. Beliau melarang dari obat-obatan berbahaya, racun dan yang semacamnya. Dan yang terakhir wa amara bi khidhabir rijlaini liwaj'ihima. Beliau merintahkan untuk mengoleskan inai pacar pada kedua kaki ketika sakit. Lah seolah-olah pengarang ingin mengatakan kalau bisa ada obat-obatan yang tersimpan di rumah-rumah kita yang sewaktu-waktu kita berhajat di situ. Ya, seperti habatus sauda, kemudian madu, kemudian kayu India, ya, ataupun obat-obatan yang lain yang sudah ditemukan. Karena itu bagian daripada jaga-jaga, Bu. Jadi kalau bahasa kita ini di rumah kalau ada itu kotak P3K lah kan itu ya. Sehingga obat-obatan tersedia, entah mencret, entah sakit kepala, entah apa gitu ya. Sehingga untuk pertolongan pertama, karena bagaimanapun sehat itu penting. Bukan berarti kemudian kita membeli obat-obatan supaya kita sakit, tidak. Itu hanya untuk menjaga-jaga. Ya. Karena ada orang yang kemudian terlampau tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mau menyentuh obat. Dan mengatakan ini kan takdir, kalau sembuh ya sudah takdir, kalau sakit terus ya takdir. Nah ini enggak bisa, ini pemikiran kolot seperti ini. Kita tahu bahwa mengambil sebab itu tidak menyelisih tawakal. Bahkan sempurnanya tawakal itu juga harus mencari sebab dengan cara berobat. Entah mengkonsumsi herba, obat-obatan dokter yang sesuai dengan resepnya, atau boleh lebih daripada itu dengan cara hijama, dengan cara urut, atau dioperasi dan begitu seterusnya. Macam-macam ilmu kedokteran ini berkembang, ilmu kesehatan ini berkembang. Nah, di sini mu'alif rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang nikmatnya sehat dengan berobat, bahwa setiap penyakit ada obatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara pembahasan di siang hari ini. Setiap penyakit ada obatnya. Taib sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan musibah berupa penyakit ini dikatakan sebagai ujian, teguran atau azab? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Dilihat dari karakter manusianya. Kalau dia orang baik, orang soleh, soleha, taat beribadah, dekat dengan Allah, tiba-tiba diberikan penyakit, boleh jadi ini ujian. Ujian dari Allah untuk mengangkat derajatnya. Kalau itu terjadi kepada orang-orang fasik, orang-orang ahli maksiat, orang-orang fajir, orang-orang jahat, tiba-tiba diberikan penyakit, ini teguran. Ya, ini teguran. Kalau diberikan kepada orang kafir, boleh jadi itu azab bagi mereka. Ya, jadi lihat karakter orangnya. Siapa orang ini? Kalau orangnya baik berarti ujian, kalau orangnya jahat berarti teguran. Ya, teguran ada dua. Bisa teguran
supaya dia sadar, atau dalam bentuk azab, naudzubillah. Ya, karena terkadang ada orang-orang yang karena kejahatan di masa lalunya, kemudian dia tidak sempat bertobat, kemudian diberikan rasa sakit, terkadang dikomakan entah berapa lamanya sebagai azab bagi dia. Bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau dia orang baik, dia orang memang taat dengan Allah, diberikan penyakit, maka itu ujian dari Allah. Sabar atau tidak, untuk menambah derajat kita di hadapan Allah, menambah pahala yang lebih besar lagi, bahkan bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua di luar tema, apakah menantu suami dari putri sambung adalah mahram? Putri sambung itu putri angkat itu. Putri sambung itu anak tiri. Anak tiri. Anak tiri menikah. Anak tiri menikah gitu ya. Dengan menantu. Umpamanya saya punya istri, kemudian membawa anak perempuan. Anak perempuan ini menikah dengan laki-laki. Apakah posisi saya anggaplah dibalik, saya kan laki-laki menikah dengan janda. Kemudian sama juga lah, mau laki-laki mau perempuan, intinya apakah dia mahram kan itu ya. Ya, apakah dia mahram? Dia bukan mahram. Dia bukan mahram. Jadi suami dari anak tiri itu maksudnya ya. Kalau anak tirinya mahram disebabkan menikahi ibunya atau menikahi ayahnya, mahramnya. Ya, tapi kemudian suaminya anak tiri, maka itu bukan mahram. Wallahu a'lam. Begitu ya? Ya, pertanyaannya. Apa saya salah? Saya salah memahami kalimatnya. Menantu suami dari Afwan Ustaz, bisa dijelaskan tentang pengobatan besi panas? Sebenarnya pengobatan besi panas ini sudah dilarang. Ada hadis yang melarang. Ya, tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu para ulama membolehkan kalau memang tidak bisa diobati kecuali dengan cara seperti itu. Kalau memang tidak membahayakan, artinya tidak bisa diobati kecuali dengan cara seperti itu, maka dibolehkan, dan itu masuk darurat. Tetapi kalau ini kan pengobatan tempo dulu ya, sebelum adanya alkohol atau apa untuk mensterilkan bakteri dari luka, tusuk, tembak, pedang. Orang dulu kan supaya tidak menyebar, tidak jadi infeksi, itu kan dibakar besi, ditempelkan di luka. Ya, kalau sekarang kan tak perlu lagi, sekarang udah ada alkohol, ada macam-macam kan untuk menghilangkan bakteri dari luka. Kenapa alasannya? Bahkan Nabi sampai mengatakan dikeluarkan dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, itu salah satunya pengobatan dengan besi panas. Karena dikhawatirkan mengurangi nilai tauhid. Dari segi mana mengurangi nilai tauhidnya? Karena boleh jadi saat diobati dia akan merasakan takut, dan takutnya kepada besi panas lebih dibandingkan takutnya kepada Allah. Namanya lihat besi panas itu takutan luar biasa. Padahal takut itu ibadah, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Ya, makanya itulah kenapa dalam Islam terlarang kecuali dalam kondisi darurat. Ya, wallahu a'lam. Iya, sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika. Di sini di YouTube ada pertanyaan. Bagaimana pengobatan dengan cara memindahkan penyakit ke seekor kambing dengan dalih akikah dan sodakoh? Kambing tak bersalah. Ya. Ini perdukunan ini. Ya. Perdukunan.
memindahkan penyakit orang ke binatang. Satu, zalim kepada binatang. Yang kedua, tidak dikenal dalam pengobatan Islam memindahkan penyakit. Ya. Jadi itu menyiksa binatang juga. Ini bagian daripada perdukunan sihir, tidak boleh, terlarang. Kemudian juga di sini pertanyaan menggunakan morfin untuk menghilang rasa sakit. Kalau darurat boleh. Seperti yang operasi-operasi kedokteran kan biasa menggunakan obat-obatan seperti itu biasanya untuk supaya seseorang yang dioperasi tidak rasa sakit. Darurat nggak ada masalah dalam kondisi darurat. Ya. Tapi kalau tidak darurat tidak boleh. Wallahu a'lam. Ya. Sampai di sini subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu